Ya, gue nggak tahu deh. Jadi katanya kata si David Huggins pertama kali dia melihat Kristen dia takut. Takut dong logikanya. Iya. Tapi ketika diajak gitu ya dia mau aja. Yang ngajak berarti aliennya. Iya. Iya. Jadi pengakuan si David Huggins, si si David dan si Ellen ini punya anak hasil hubungan mereka sebanyak 60 orang. Anaknya 60. Iya. Jadi dia tuh anaknya Setengah alien, setengah manusia. Iya, blasteran. Blasteran. Halo guys. Jumpa lagi sama gua Poling Gua Sargaib dalam segmen ngobrol santai tapi serem. Tepuk tangan. Gimana teman-teman? Apakah masih sehat? Harusnya harus sehat ya teman-teman. Sehat dong. Jaga kesehatan di musim panas dan musim hujan ini yang tidak tentu rudu. Tentu dudu ya, tentu Tentu arah ya. Keluar ya bahasa Melayunya. Nggak apa dong. Iya. Oke lah, kali ini kita akan membahas tentang apa nih Bang Sur? Kita akan membahas tentang sesuatu yang cukup menyeramkan. Oke. Tapi tidak ada hantu-hantu kan? Tidak dong. Oh, tidak. Seram tapi tidak ada hubungannya dengan setan. Ini tentang penculikan. Tentang orang-orang yang mengaku pernah diculik gitu. Tapi yang nyulik bukan orang. Setan. Bukan dong. Bukan. Jadi kalau setan tuh nggak nyulik, cuma nyembunyiin aja. Iya sih. Ini alien. Alien. Ya. Wow. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang kisah orang yang mengaku pernah diculik alien. Wow, sangat-sangat menarik untuk dibahas ya teman-teman. Kapan lagi diculik alien kan? Benar. Enggak dong, enggak ada pengen Oh iya. dong. Oh, siapa tahu. Gua sih nggak pengen ya. Siapa tahu Iya, pengen. iya. Tapi lo bayangin Apa? kalau alien mati jadi setan nggak? Enggak bisa. Kan kita nggak tahu. Lebih seram ya ke setan alien ya. Kalau Iya. misalnya kan kalau orangnya Iya. meninggal, kan katanya jadi setan, jadi Iya. pocong misalnya Iya. kan, jadi gendut. Lu bayangin ya, ini pocong, tapi pocong gitu Iya. pakai kayak kafan gitu. Tapi warnanya hijau. Alien matanya gede gitu. Tolong bukakan ikatan saya. Kan gitu. Ngomongnya begitu ya. Iya, kan harus kaku gitu. Iya. Oke lah, kita akan bahas alien. Gimana? Kalian penasaran? Langsung saja kita ke videonya. Check it out. Check it out. Oke, Bang Sur. Oke, apa itu? Manusia mana yang diculik oleh alien? Nah, jadi sebenarnya gua agak tersinggung dengan para alien. Kenapa lu tersinggung? Jadi gini, lu pernah nggak sih dengar setan tuh? Setan. Alien dong. Alien datang ke Indonesia itu. Ada nggak lu pernah dengar orang Indonesia diculik alien? Di film sih ada ya. Film kan? Film. Tapi kisah nyatanya gitu. Kisah nyatanya. Enggak pernah. Nggak pernah kan? Tapi gue juga nggak mau sih. Mudah-mudahan sih jangan. Iya, tapi kalian kesini. Iya, tapi maksud gua kenapa alien nggak mau ke Indonesia? Kenapa? mungkin tempat landingnya nggak ada. Harus landing tuh. Wah, ada layangan. Oh, bener juga ya. Mungkin ya layangannya ya. Iya. Masuk dan akal. Dan The Guardian mistisnya kuat. Takutnya Oh, sebelum dia masuk ada setan. para normal, para orang pintar ini udah tahu, wah, akan ada UFO. Nah, bahaya juga kan Atau kita takut mungkin dia takut setan. Iya sih. Mungkin kita itu aja begitu dia mau landing ada pocong. Iya, benar. Ngapain lu? Makhluk apa? Nanti panjang gini, ngobrol-ngobrol sama pocong. Oke. Udahlah, kita langsung mulai lagi lah. Pembahasannya, Kita oke. langsung mulai aja lah ya. Oke. 1. Helen Thomas dan Carol tahun 1988. Nah, jadi yang pertama ini, kisahnya itu yang jadi korban emaknya sama anaknya. Oke, ibu dan anak ya. Ibu dan anak. Oke. Jadi ceritanya itu pada tanggal 30 Maret 1988. Oke. Kejadian dalam 30 tahun lebih lah ya. Iya. Kejadian ini menimpa sama seorang anak putri bernama Helen Thomas dan ibunya Carol. Oke, dua-duanya perempuan guys. Iya dong. Ibu dan anak kan? Putri. Iya. Oke. Jadi mereka ini, kejadiannya bermula saat mereka ini mau jalan ke tempat kerjanya gitu. Oke. Jadi tempat kerjanya itu nggak jauh dari rumahnya. Jalan kaki. Dari rumahnya cuma ngelewatin gang doang, habis itu sampai gitu. Nah, awalnya mereka kan nggak mikir yang aneh-aneh gitu, cuma kerja doang kan. Iya, benar. Nah, dari perjalanannya hari itu tuh, saat mereka lagi berjalan, mereka mendengar suara dengan nada rendah itu. Itu Gitu. motor dong, itu jauh. Tipis-tipis lah ya, Tipis-tipis lah ya. Pokoknya tipis kan, gua nggak tahu suara Iya, itu iya, gimana. iya. Terus, Gitu. terus
Terus tiba-tiba ada cahaya terang yang menyinari mereka. Silau lagi. Terus silau ngeblank. Silau, men. Iya. Terus ngeblank. Oke. Ngeblank. Sadar nggak sadarnya mereka udah berdiri lagi gitu. Oke. Posisi yang sama ya. Posisi sama, Oke. tidak terjadi apa-apa, cuma mereka kayak merasa pusing sedikit itu. Oh, oke. Terus karena apa sih tadi? Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Karena jalannya Iya, jalan dia aja. Dijavu ya? Ya Nggak ada dijavu. Jadi dia jalan ke tempat kerjanya aja gitu. Oke. Nah, sesampainya di tempat kerja, dia kena omelin sama yang punya usaha. Apaan nih? Kenapa? Kenapa? Iya. Karena menurut yang punya tempat usaha nih, Oke. si Helen sama si Carol ini udah telat beberapa jam. Logikanya, mereka kan udah biasa dong. Iya, udah tahu pergi dong estimasi waktu iya. kerja berapa menit Tapi gitu. tapi entah mengapa hari itu mereka telat. Oke. Si pemilik usaha bingung, mereka berdua lebih bingung lagi. Ya benar. Gua jalan dari kayaknya gua jalan jam 1 deh. Ya, benar. Gua nyampe jam 5. Gua juga bingung awalnya. Kenapa dimarahin kan orangnya Iya kasihan kan? Iya. Nah, terus karena udah telat ya udah mereka kerja aja gitu. Ya benar. Habis kerja mereka pulang. Nah, ketika dia pulang nih, selama beberapa hari, mereka tuh selalu mimpi buruk. Dan perasaan bisa bahasa Inggris. Dan mereka selalu merasa cemas gitu. Takut tanpa sebab. Kan di Amerika sana di barisan nggak ada setan ya? Ada dong, cuman beda setan. Oh iya. Oh. Maksudnya kan nggak kelihatan. Iya, benar. Nggak percaya kan? Iya. Jadi mereka tuh cemas tanpa alasan. Kalau kita kan mungkin setan gitu. Iya. Terus Gugup lah ya dia. Ya gugup. Nggak ada alasan gitu. Iya. Terus badan mereka tuh muncul ruam nggak jelas gitu. Roam. Ruam. Sorry. Gua gamers banget ya. Jadi roam, sorry. Ruam tuh main game lagi. Jadi ruam itu kayak biru-biru nggak jelas. Lebam gitu ya. Iya, lebam. Iya. Terus mereka tuh nggak dapetin jawabannya tuh, nggak dapet jawabannya. Cuman dia menceritakan ke tetangga-tetangganya, jadi besarlah cerita itu, hingga cerita itu didengar sama salah satu peneliti UFO yang cukup termasyur lah waktu itu. Namanya Tony Dodd. Tony Dodd. Bukan Dodi ya gitu. Tony Dodd. Kok Dodi gitaris? Bali ya? Kangen band. Oh iya. Kok jadi gua Ali. Oke. Jadi si ini akhirnya didengarlah sama si Tony Dodd. Oke. Dan si Tony Dodd ini karena kan alien nih. Iya benar. Begitu didatangin dia tanya, mau nggak dihipnotis? Jadi lu bisa tahu apa yang terjadi di hari itu. Karena mereka si Putri dan si ibunya ini kan penasaran kan, iya. apa yang terjadi sampai mereka begitu. Iyain. Oke. Akhirnya dihipnotis lah. Pakai tisu kan? Enggak pakai tisu. Enggak pakai tisu. Saya tahu. Sorry. Bukan. Saya tahu dia pakai tisu. Kalau ini untuk melihat kebenaran di hari itu. Oh iya. Kalau yang Anda maksud itu membuka aib. Itu beda. Iya sih. Beda kan? Saya tahu maksud Anda. Ya sudah lah ya. Oke, jadi singkat kata hipnotis lah dia dan kayak interview gitu. Oke. Dalam kondisi yang terhipnotis, si Helen sama si Carol ini bercerita kalau mereka itu diculik, dibawa ke dalam sebuah pesawat, ruangan yang gede banget dan terang oleh makhluk yang matanya gede, badannya abu-abu gitu, abu-abu gelap katanya. Oke. Tapi bukan yang terang gitu, abu-abu gelap. Kemungkinan besar itu alien lah ya. Kemungkinan besar alien kan, Iya, kalau iya. di film-film gitu alien. Iya tuh. benar. Mata gede. Iya. Itu warna abu-abu. Iya, benar. Terus mereka berdua ini langsung ditaruh di kayak meja operasi, itu tahu nggak? Oh iya. Meja operasi dengan lampu-lampu yang menyoroti dia. Paham. Terus bagian kakinya diikat sesuatu yang katanya berbentuk jaring untuk menahan kakinya biar nggak kemana-mana gitu. Oh, biar nggak gerak-gerak ya. Biar nggak lari. Nggak lari. Iya kan? Terus lalu dimulailah segala macam lah, diambil rambutnya, diambil kuku, diambil. Yang buat dia paling berkesan itu tuh katanya sel telur dia sama ibunya diambil. Waduh. Gua juga nggak tahu gimana dia bisa tahu itu sel telur ya, gua nggak tahu. Iya. Tapi dia mengaku sel telurnya tuh diambil Oke. dengan alat yang pipi gitu. Jadi kayak tabung pipi ditusuk ke perutnya. Padahal bisa aja dia ngambil kuman gitu, virus, tapi sudahlah ya. Gak penting banget ya. Harus Tapi dia berguna. dia mengatakan kalau yang diambil itu sel telur. Oke. Terus hal yang paling diingat lagi adalah kondisi ruangan itu lembab dan
lembab, lebih ke basah. Jadi tuh nggak lembab doang, udah apa? tapi nggak yang banjir gitu. Banjir banget ya? Enggak. Basah lah gitu, Ya, basah. ya, Dan si alien itu juga kulitnya basah gitu. Oh. Kenapa dia bilang basah? Karena jaketnya si Helen dipakai buat elap muka si alien. Jaket. Iya, jadi si Helen pakai jaket. Si Helen pakai jaket. Terus kayaknya si alien ini tertarik dengan jaketnya. Iya. Mungkin di planet dia nggak ada di jaket Ya gitu. benar, Kan. nggak ada jual mungkin ya. Jadi gelap di muka dia, Iya, gelap di iya, muka iya, dia. iya. Tapi dikembaliin. Oh, dikembaliin. Dikembaliin. Oke. Dan jaketnya jadi basah. Oke, paham. Jaket basah. Nah, setelah katanya setelah bangun menceritakan unek-uneknya, mereka udah nggak pernah ngerasain lagi tuh cemas, mimpi-mimpi buruk. Oh, setelah diterkini Iya. itu ya. Itu kayaknya pengalaman itu jadi unek-unek. unek-unek. Iya, kalau unek-unek udah dikeluarkan dia lega kan? Iya, benar. Dia lega Tidak kan? ada mengalami apa? Mimpi buruk, cemas udah nggak lagi. nggak ada, iya. Unek-uneknya udah dikeluarin. Iya. Yang cemas nih malah profesornya. Iya. Siapa sebenarnya? Ya benar-benar. Iya. Nah, itulah dia tuh. Yang korban yang pertama, Iya. Helen Thomas Ya. dan ibunya Carol Carol. yang terjadi pada tahun 1988. Interesting. Next, 2, John Day tahun 1974. Oke, berarti yang kedua nih. Yang kedua ini ada seseorang yang tidak percaya dengan alien, Oh. bahkan nggak percaya sama setan, tapi jadi korban. Lu tau dari mana dia kata aja setan? Dia menceritakan dia oke, menceritakan oke. ke pengalamannya ke orang-orang. Dia bilang kalau dia itu nggak percaya setan, nggak percaya. Takabur nih orang. Benar. Jangan takabur bro. Iya. Jadi dia nggak percaya setan, nggak percaya alien. Oke, jadi si John Day ini diculik bersama istri dan anaknya. One family. Oh. Jadi ceritanya adalah suatu malam si John Day dan istrinya Susan bersama anaknya mau pulang ke rumah. Oke. Mau pulang ke rumah. Dari luar ya. Dari luar. Harusnya dia sampai di rumah itu 21.45. Harusnya. Kurang lebih perjalanan itu 30 menit lah. Oke, dari Oke. tempat asalnya. Dari lokasi dia Ya, itulah ya. kan. Terus ketika perjalanan dia ngeliat kabut yang ada kabut yang terang, tiba-tiba ngeblank. Oh, dia melewati Nah, kabut. jadi begitu jalan di depan tuh ada kabut, Iya. diterobos aja sama dia. Iya. Habis itu ngeblank. Oke. Ngeblank. Kemudian sadarnya dia sama kayak kasus pertama. Oke. Sadarnya dia kepalanya agak rada puyeng, Pusing. rada puyeng. Kelingan lah ya. Kelingan. Posisinya juga tetap di mobil. Oke. Tetap di mobil dan lagi perjalanan gitu. Oh, masih nyetir gitu. Ya, Masih jalan mobilnya. masih jalan, Oke, kayak nggak ada apa-apa gitu. Oke. Begitu dia sampai di rumah, lihat jam dong. Ya. Biasa dong kita lihat jam. Benar. Ternyata udah jam 1 pagi. Oh, Nah, harusnya yang dia sampai 21.45, iya. nyampe jam 1. Berarti Oke. perjalanan dia kurang lebih 30 menit. 3 jam dong. 3 jam. Iya. Nah, gua nggak tahu ya, ini mungkin ada SOP-nya kali kalau kena culik alien nih. Kenapa? Mengalami hal yang sama dengan yang pertama. Ya mungkin itu kali prosedurnya. Makanya SOP-nya. Iya, benar. SOP-nya kan. Iya. Jadi beberapa hari setelahnya si John Day, Susan dan anak-anaknya itu Iya. cemas dan mimpi buruk. Sama juga. Nah, tapi dia nggak ada ruang. Nggak ada Oh, iya, ruang. paham. Dia cemas dan mimpi buruk gitu. Iya. Akhirnya karena dia tuh berusaha untuk mengingat. Jadi Apa tuh yang terjadi gitu? ada selang 3 jam yang hilang di otak dia, Iya, ya dong. benar. Nah, dia tuh pengen tahu dalam rentang 3 jam itu terjadi apa gitu. Oke. Akhirnya dia menghubungi Leonard Wilder, seorang ahli hipnotis yang memang ahli dalam menangani kasus hilangnya waktu. Iya dong, hilangnya waktu. Iya, dong, iya, hilangnya iya, waktu. iya. Jadi hidup dia hilang 3 jam gitu. Bukan hilangnya ingatan ya, bukan. Enggak, dia bilang hilangnya waktu. Oke. Jadi untuk orang-orang yang skip gitu. Iya. skip. Kayak merasa terskip kan. gitu. Skip. Sakitkan itu. yang Iya. yang merasa waktunya skip. Iya. Ngubungin ke dia gitu. Mhm. Minta hipnotis untuk dicek gitu. Iya. Nah, ketika dicek hipnotis, si Leonard Wilder kan nulis tuh apa. Nah, saat pengakuannya dia bilang saat berkendara melewati kabut itu, setelah menembus kabut, mobil dia tuh terangkat. Iya, mobil dia terangkat. Terus sadar-sadarnya mereka itu udah terbaring di meja operasi gitu, Oh, meja lab. iya, Nah, paham. menariknya dia nggak lihat alien.
Oh, dia nggak lihat apa? Dia nggak lihat. Oke. Tapi yang dia lihat itu mesin. Jadi mereka satu keluarga tuh udah terbaring gitu. Dan ada banyak alat yang kayak tangan robot yang ngambil sampel badan dia gitu. Sampel dia, tiba-tiba dia ngeblank, sadarnya udah di mobil lagi. Oke. Dari mobil lagi. Jadi kali ini nih mungkin aliennya pemalu. Oke. Jadi dia nggak pengen. Tidak mau nunjukin. Iya. Jadi udahlah. Yang penting gue dapat sampelnya. Benar. Pinter juga sih si alien yang ini. Yang pertama mungkin masih eksis banget. Iya. Kedua ya. Iya, Gen Z tuh. Yang pertama Gen Z. Iya, benar. Pengen tampil. Nah jadi seperti kasus pertama, setelah dia menceritakan, dia udah nggak pernah cemas dan mimpi buruk lagi. Iya. Berarti sama ya. Sama, makanya ada SOP-nya itu. Kemungkinan besar ini mungkin benar ya. Bisa jadi benar ya. Bisa jadi. Kita nggak tahu juga. Ya, ada SOP-nya. Iya makanya. Oke, jadi itulah yang kedua, John Day bersama keluarga di tahun 1974. Oke lah. Next 3, Barney dan Betty Hill 1961. Oke, ini yang ketiga nih. Yang ketiga, gini. Gambaran alien ini kepala lu gimana? Tinggi, terus kurus, mukanya bulat, palanya nggak ada rambut, lonjong gitu. Lonjong ya, nggak ada rambut, matanya gede. Nah, ya. Gambaran seperti itu, gambaran alien yang kita lihat di mana-mana itu tuh sebenarnya berdasarkan gambarnya yang diberikan oleh korban yang bernama Barney dan Betty Hills. Yang terjadi pada tahun 1961. Jadi nih, gambaran yang dipakai semua orang saat ini soal alien itu dari pengakuan mereka berdua. Oke. Sampai di film. Iya. Jadi Barney dan Betty Hills ini pasangan suami istri yang pada saat kejadian itu lagi berkendara untuk pulang ke rumah. Biasa. Pakai mobil. Terus mobil apa tuh? Gak tahu ya. Anda kepret juga nih. Gue penasaran. 1961 bro. Kira-kira mobil apa itu? Ya, gak tahu juga. Aneh-aneh baik. Masih mobil lama guys ya. Mobil lama lah. Jadi ketika berkendara pulang, mereka berdua itu tiba-tiba merasakan ngantuk yang berat. Ngantuk itu berat banget. Tiba-tiba tertidur. Nah, kalau yang ini nggak ada tuh ngelihat mereka mobil terangkat, nggak ada. Iya. Tapi tertidur, bangun-bangunnya udah di meja lab. Oh dia bangun ya di meja. Di meja lab dan melihat melihat alien yang sosoknya gitu. Yang palanya lonjong, matanya gede, abu-abu gitu kan. Bang. Nah, si Barney dan si Betty Hills ketika sampai di UFO itu dipisahin. Jadi meja ruang penelitian cewek, cowok gitu. Karena mungkin prosedurnya beda. Iya, beda. Si cowok, si Barney nih, si cowok, si Barney diambil rambut, terus rambut, gigi, kuku, giginya diambil, gigi dan gigi palsunya dicopot. Nah, gigi palsunya dicopot. Sedangkan si Betty, si istrinya, prosedurnya kurang lebih sama. Cuman yang beda adalah katanya diambil sel telurnya. Gua juga bingung dari mana dia tahu itu sel telur ya. Lagi-lagi sel telur. Iya, karena si Barney ngeliat si alien nih memasukin jarum ke pusar istrinya. What? Jadi ditusuk gitu. Langsung ngilu gitu. Dia ditusuk, terus ada menyedot sesuatu gitu. Kayak sedot lemak ya? Iya. tapi kita nggak tahu apa yang sedot. Tapi kata si Barney itu tuh sel telur. Kata yang istri dong, kata si Betty dong. Iya, pokok kata mereka lah, kan. Nah, setelah itu mereka sadar nggak sadarnya lagi dalam perjalanan pulang. Sadarnya pas sudah mau jalan pulang. Iya, udah lagi jalan pulang aja gitu. Nah, yang bikin heboh adalah si orang rumah ngelihat penampilannya si Barney dan Betty. Karena si Barney dan Betty itu baju compang-camping dengan bukan dong. Iya. Dengan jam rusak. Jamnya rusak. Arlojinya rusak gitu. Entah mungkin karena benturan atau apa kita nggak tahu ya. Atau dicek sama itu kan. Benar. Nah, terus kaget lah mereka. Menanyakan ke Betty dan Barney, mereka nggak ingat. Nggak ingat tuh. Akhirnya udahlah, nggak mau dipaksa. Dibiarin aja tuh. Beberapa hari berlalu, ya sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Mimpi buruk dan cemas.
Hingga mereka kayaknya udah nggak tahan kan. Mau berkomunikasi lah dengan ahli psikiater yang ahli hipnotis gitu. Namanya Benjamin, bukan Minjamin ya. Bukan Benjamin. Dan ketika dia hipnotis ya yang keluar ya itu. Kesaksiannya itu ya. Kalau dia diginiin. Terus tapi ceritanya si Barney dan si Betty ini itu nggak langsung keluar. Nggak kayak misalnya gua dapat kabar habis itu besok gua cerita, enggak. Cerita itu keluar 4 tahun setelah kejadian. 4 tahun setelah. Jadi mungkin kayaknya mereka kurang yakin. Setelah 4 tahun mereka baru yakin ya, baru berani cerita. Tahun 1961 kejadiannya. Mereka ceritanya 1965. Baru mereka ngomong ke publik. Hingga 10 tahun kemudian ceritanya si Barney dan Betty Hills dibikinin buku dan juga film. Oh, ada filmnya? Iya, judulnya The UFO Incident. Nah, tuh guys, buat kalian yang mau nonton, tonton aja tuh. 1975 filmnya, ya. Sangat canggih sekali tuh ya. Enggak dong, belum. Jikanya belum ada gitu. 1975. Dan yang menarik adalah di tempat kejadian si Barney dan si Betty diculik, udah ada monumen. Oh, bikin monumen dia. Jadi disinilah tempat Barney dan Betty diculik. Iya. Ya ada monumennya. Jadi ya lumayan dong. Ya, tapi itu harusnya kan menjadi satu sejarah buat manusia lah. Iya. Dan apa pengalaman si Barney dan si Betty kan yang ngebuat kita tahu kalau alien bukan. Iya, bentuk alien lah, dibikin digambarkan lah. Iya, stereotipnya alien lah. Iya, benar. Badannya abu-abu, matanya sekarang begitu ya seringnya. Sekarang ya. Walaupun udah banyak yang dibawa. Iya. Jadu nggak begitu soalnya. Jadu kan nggak begitu. Jadu. Oh iya sih. Iya kan? Ya saya cebol. Alien India kan. Dia nggak begitu. Iya benar. Iya. Oke. Jadi itulah korban penculikan ketiga Barney dan Betty Hills yang terjadi pada tahun 1961. Oke. Kita langsung lanjut ke berikutnya. 4. Charles Hickson dan Calvin Parker Jr. tahun 1971. Oke, ini yang keempat nih. Yang keempat ini cukup legendaris juga nih. Legendaris. Iya. Kejadiannya terjadi di Pascagoula, Mississippi, Amerika Serikat. Amerika lagi ya. Oke. Jadi kenapa ini legendaris? Kenapa? Karena istilah alien probing itu yang dipakai kata yang dipakai oleh mereka berdua nih. Alien probing tuh jadi alien yang nyulik manusia untuk apa? Untuk dicek gitu. Untuk diteliti gitu. Itu alien probing. Dan digunakan saat mereka nih yang istilah yang digunakan mereka gitu. Iya, paham. Nah, ini bisa diambil pelajaran bagi para mancing mania. Iya. Karena si Charles Hickson dan Calvin Parker Jr. ini diculik saat lagi mancing. Udah bentar, ini keluarga ya? Atau teman aja? Enggak, kenalan aja gitu. Oke. Tapi umur mereka cukup beda jauh ya. Iya. Si Charles Hickson itu umurnya 45 pas kejadian. Si Calvin Parker Jr. kan, namanya aja JR kan, Junior kan. Umurnya masih 19 tahun. Oh ya, masih SMA gitu ya. Jadi cerita dimulai ketika mereka lagi mancing di danau gitu. Mancing kayak biasa aja gitu, mancing kayak biasa. Terus tiba-tiba mereka melihat ada sinar biru. Sinar biru dari sebuah kendaraan dengan diameter kurang lebih 10 meter dengan kubah di atasnya. Terus berhenti di atas kepala mereka, sinar turun gitu. Terus mereka nge-freeze, nggak bisa ngapain. Kayak apa? Kayak sleep paralysis. Mereka sadar tapi nggak bisa ngapain. Paham. Nah terus ketika kena sinar, pintu UFO-nya terbuka, ada 3 alien yang turun. Oh, dia turun? Iya. 3 alien diturun terus dibilang masuk. Enggak dong, diculik aja. Kan nge-freeze loh. Katanya gini jalannya oke. Jadi langsung dibawa aja. Dibawa aja. Terus seperti halnya korban-korban penculikan lainnya. Biasa dicek semuanya. Dibandingkan dulu dong. Dibandingin dulu. Dan selama proses alien probing, dia tuh mendengar suara-suara mesin itu. Git gitu kan, banyak alat yang bergerak kan. Iya, kayak gitulah. Terus katanya perasaannya nggak lama. Perasaannya nggak lama. Terus ketika dia dikembalikan ke ke perasaannya, posisinya itu masih sama persis ketika dia diculik.
Oh, berarti. Jadi si Charles Hickson tuh lagi ngedongak ke atas, Ya. sedangkan si Calvin Parker Junior itu tangannya ngadep ke atas dan berteriak. Oh. Jadi begitu gitu. begitu selesai diturunin gitu. Begitu lagi. Begitu lagi. Begitu. Iya. Begitu lagi. Nah, Persis ya. persis. Oke. Anehnya kali ini mereka tuh ingat jelas dengan apa yang mereka rasakan. Alami. Iya, kalau yang lain kan Ya, nggak sadar kan? ya, dia notice dulu kan, ya. Iya. Terus mereka berdua langsung ke kantor polisi. Oh iya, karena panik lah Ya ya. panik kan. Tapi ya polisi mana yang Ya, percaya? makanya apaan? Tahun 71 lagi kan? Iya. UFO. Apaan tuh Nah, ini? jadi si pihak polisian ragu dong. Iya, benar. Terus digunakanlah yang namanya tes kebohongan poligraf. Oh iya, tes kejujuran kan? Iya, dulu. itu tes kejujuran. Oh, iya. Tes kebohongan dong. Kebohongan ya? Tes kebohongan. Kalau bohong dia kena gitu. Iya. Menariknya, kedua orang ini terbukti jujur. Tidak Nggak bohong. bohong. Oke. Nggak bohong. Begitu polisi mengutarakan ke pers, media, kan ada dong konferensi Iya, pers iya, kan. iya. Begitu diutarakan ke media, heboh media. Tidak sedikit yang mengatakan kalau si mereka berdua ini bohong. Oke, Makanya ya, pasti, ya. makanya digunakan tes kebohongan, tes Ya, poligraf, ya. yang dimana jujur ternyata. Ah. Nah, si Calvin Parker Junior pada waktu itu mengatakan kalau dia nggak sadar, Oh, dia tidak sadar. nggak sadar, Oke. nggak melihat apa-apa gitu, Ya, nggak paham. melihat apa. Yang melihat jelas tuh si Charles Hickson. Ya, yang lebih tua ini ya. Iya. Ya. Oke. Jadi setelah bertahun-tahun kemudian, si Charles Hickson ini bikin buku Oh, tahun 1983 apa tiga? dan tampil ke acara-acara talk show. Wow. Iya dong, artis. Dapat job ya. Iya, dapat job. Nggak, bukan artis dong, dapat job jadinya Jadi gara-gara. dia artis dong. Iya sih. Oh, dia buku itu tuh keluar dulu ya. Iya, bukunya Akhirnya keluar, diundang lah. buku keluar diundang-undang untuk Iya, paham. membicarakan pengalaman dia. Klarifikasi ya. Dan si Calvin Parker Junior tetap nggak mau ngomong. Dia mengakunya masih ini Tidak nih, ingat, tidak ingat. apapun. Iya, iya. Hingga akhirnya si Charles Hickson meninggal tahun 2011. Oh, baru-baru ini ya. Baru Ya 11 12 tahun yang lalu, 12 ya. tahun. Nah, si Calvin Parker Junior nih, akhirnya buka suara setelah bertahun-tahun diam. Kan kalau lu inget dari tadi kan dia bilang kalau dia Dia nggak ini ingat. dia nggak ingat, Nggak tertidur. ingat, iya. Ternyata dia tuh bukan nggak ingat Terus? dan bukannya tertidur, dia tuh sadar. Oke. Dia tuh sadar, tapi takut dia. Oh, dia takut untuk mengutarakan. Iya, apa. takut masih diawasin sama alien katanya. Oh. Jadi- lu ke suaranya gue culik. Nah, iya makanya kan. Gitu ya. Jadi dia takut kan. Iya, iya, iya. Hingga setelah 7 tahun setelah Charles Hickson meninggal atau 2018, dia buka suara Iya. dengan cara dibuatin buku. Oh, oke. Bikin Biar buku juga. biar ada royalti ya. Uang ya, Ya, uang. cerita kan mahal dong. Iya dong. Jadi singkat kata lokasi penculikan Hah? yang penculikan si Charles Hickson dan si Junior inilah, si Junior. Calvin Iya. Parker Junior ini Iya, iya, iya. jadi tempat wisata sekarang. Tempat wisata. Iya dong, iya Tempat dong. mancing ya. Iya, itu tempat Tempat wisata. wisata dia. Dan Oke, sekarang oke. juga di situ ada monumen. Monumen apa tuh? Namanya Monumen Pascuala. Gila. Iya, monumen di mana di tempat itu di tempat itu bukti kalau si Charles Hickson dan si Calvin Parker Junior diculik. Oke. Di tempat wisata gitu. Iya, iya, iya. Nggak. Sini nih, tempat diculiknya nih. Sini nih. Ya, jadi gua gitu. Iya, iya. Oke. Oke, itulah yang keempat, Charles Hickson dan Calvin Parker Junior 1971. Oke. Next, 5, David Huggins 1961. Nah, yang terakhir nih. Oke. Nah, yang terakhir ini agak unik menurut gua dan ratingnya agak tinggi nih. Apa maksud rating nih? 18 plus ini. Bukan rating dong. Rating gitu. Oh, iya sih. Rating. Ini 18 plus. Oke. Dan nanti lu tahu nih kenapa ini 18 plus. Jadi Oke, gini, oke. jadi gini. Kalau korban-korban sebelumnya Iya. kan tidak sadar, Hah? tidak ingin, Hah? takut. Ya pasti. Kalau ini gua rasa ini kayaknya dia demen nih. Demen. Jadi gini. Jadi Oke. korban berikutnya adalah seorang lelaki bernama David Huggins yang berada di Georgia dan mengaku diculik pada tahun 1961 ketika umurnya 17 tahun. Masih dewasa ya, muda Masih anak remaja lah gitu. Remaja. Nah, dia
mengaku keperjakaannya diambil oleh alien. Waduh, gimana? Aduh. Makanya gue bilang 18 plus. Jadi gini. Jadi kisahnya terjadi ketika si David Huggins lagi main-main ke hutan. Oke. Main-main ke hutan. Terus dia bertemu dengan sesosok alien, Oke. wanita. Dia tahu alien wanita dari mana, bro? Karena nanti dia berhubungan badan. Oke. Oke ya, jadi kita lanjut ya. Siap. Jadi dia bertemu dengan seorang wanita, Ya. alien, Oke. yang katanya matanya gede, mata gede, palanya lonjong. Ya. Mukanya mirip banget. Nah, kalau lu bisa lihat tuh mukanya kayak belalang sembah. Oh ya. Bentuk wajahnya tuh kayak belalang Paham, sembah. Dan David Huggins sih, Ya. Huggins, punya nama kesayangan buat si alien ini. Namanya Crescent. Nama bucinnya guys. Iya, Apa namanya Crescent. Kaisen. Crescent. Dalam bahasa Indonesia tuh artinya bulan sabit. Oh, Kaisen. Oke. Ya, gue gak tahu deh. Iya, Jadi iya. kata si David Huggins pertama kali dia melihat Crescent, dia takut. Oke. Takut dong logikanya. Iya. Tapi ketika diajak gitu ya dia mau aja. Yang ngajak berarti aliennya. Iya. Kita. Jadi pengakuan si David Huggins, si Alien ini. si David dan si Ellen ini punya anak hasil hubungan mereka Ya. sebanyak 60 orang. Anaknya 60. Iya. Jadi dia tuh anaknya Setengah alien, setengah manusia. Iya, blasteran. Blasteran. Iya blasteran dong. Iya blasteran dong. Blasteran nih bukan antar negara. Iya, Bro, bukan blasterannya. antar dunia. Nah, Iya. yang bikin menarik dari si David Huggins nih bukan ceritanya doang. Apalagi? Dia menggambarkan semua pengalamannya dalam lukisan. Dilukis. Jadi itu melukis. Jadi di rumahnya, di apartemennya tuh tersebar banyak lukisan yang bisa dilihat sama orang sekarang itu. Oke. Kalau lu cari di Google, lu bisa ngeliat tuh foto-foto lukisannya si David dan si Crescent nih. Oh. Dan dia ngegambarin si Crescent tuh mukanya kayak gimana. Oke. Dan bahkan nih ada satu lukisan yang si Crescent lagi di atas, si Huggins lagi di bawah. Lagi berhubungan biologis. Astaga. Iya. Dilukiskan ya Iya. gayanya guys. Iya. Dan sebenarnya kalau dari interviewnya dia, omongan dia tuh agak sedikit Aneh sih. bukan aneh, bukan Apa? aneh. Agak sedikit vulgar. Ya bener lah. Jadi- Berhubungan biologis, bro. Jadi dia menceritakan secara eksplisit Iya, apa yang terjadi waktu itu. Bener. Menarik nggak? Menarik lah. Di saat orang-orang pada takut ketemu alien dia Menikmati alien. ya kita nggak tahu dia Menikmati alien. kita nggak tahu ya dia menikmati apa enggak. Tapi maksudnya dia nggak nolak. Ya benar. Iya, Ya pasti dia nggak nolak. Dia nggak nolak. Menikmatinya, oh. Gua nggak tahu deh dia mungkinkah itu terpaksa atau gimana. Iya. Tapi kan asli deh. Yang jadi masalahnya apa guys? Kasih namanya 60 tuh. Apa namanya tuh anaknya tuh? Mungkin alien 1, alien Ya, 2, alien 3, alien 4 sampai alien 60 Ya, makanya. Alien 60. Banyak kan bener. Iya. Bener. Nah, menurut gua dari semua cerita ini mungkin ceritanya David Huggins nih yang paling Mind-blowing ya. mind blowing dan paling terkesan kayak fiksi. Ya, kayak tidak masuk akal. Tidak masuk akal ya. Iya. Tapi menarik. Bahkan Kalau dia bikin buku pasti laris ini. Iya. Dan bahkan tuh banyak lukisannya. Lu bisa cari deh di Google. Iya. Lukisannya gitu. Lu Berarti cek dia banyak lukisannya di rumahnya. di rumahnya ya. Lu cari aja pakai keyword David Huggins lukisan gitu. Banyak. Serius. Lukisan anaknya pasti kalian penasaran ya gimana. Gue juga penasaran, jadi ntar gue cari lah. Iya. Oke, jadi itulah korban penculikan terakhir kita. Ya. Gua nggak bisa bilang korban juga sih ya. Korban, dia menikmati Ya soalnya. sudah lah ya. Kita sebut saja korban penculikan terakhir kita David Huggins yang terjadi 1961. Iya, benar. Nah, gimana? Seru gak? Seru kan? sih, Seru iya. kan? Tapi ada satu yang mau gue tanyain ya, atau bertanya-tanya lah dari itu. Kenapa alien ini hanya datang di satu lokasi, yaitu Nah, di satu negara? tuh kan? Banyak, iya makanya di Amerika. Jadi mungkin Nah. ada juga cerita-cerita alien di negara mungkin lain. di negara lain, cuma nggak diekspos keluar. Tidak sepopuler dengan cerita-cerita Iya, ini. benar. Tapi kenapa Anda tidak datang ke Indonesia? Ada apa? Jangan bro. Nggak, maksud gua kan iya sih, seram juga sih. Kalau misalnya kejadian kayak si David nih, misal bener lah. Dan itu kejadian sama orang Indonesia. Nah. Anaknya sama Budi gitu. Alien Budi kan Iya. nggak mungkin. Iya sih. Aneh juga. Iya. Alien Budi. Tapi aneh aja bro kan, bener dah? Iya sih ya. Nggak usah deh alien, nggak usah deh, ke Amerika aja lah, ke Amerika ya.
Iyalah ya. Oke lah, silakan ditutup Mas Poling. Gimana guys? Menarik kan nih? Menarik dong. Apalagi tentang si David tadi menarik banget. Aneh sih menurut gua. Makanya. Aneh dan kocak. Oke, buat kalian nih ada suatu yang mau dibahas ataupun suatu kasus atau apapun yang mau dibahas, jangan lupa langsung aja komen di kolom komentar nih. Dan buat kalian yang suka sama channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk kalian tahu kapan kami upload video. Dan apalagi Mas Sponsor? Buat kalian jangan lupa untuk mengikuti semua sosial media Horor Rawon, link ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang ada di Pontianak, Oke. kalau punya cerita serem, pengalaman menarik mau dibagiin, Bener. kontak kita aja, bisa DM, bisa by email. Iya. Nanti kita sediakan tempatnya. Nanti cerita sama gua. Ya benar sama dia. Gua nggak ikutan. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Gua Poling. Gua Sore Gaib. Kami mau pamit. Bye bye.